Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tematik tema 1 hidup rukun, subtema 2 hidup rukun di tempat bermain, pembelajaran ketiga. Pentas seni diadakan untuk merayakan hari kemerdekaan. Dalam acara pentas seni, Siti dan teman-teman akan menari. Mereka bersemangat mempersiapkan tarian. Inilah tarian yang akan ditampilkan Siti. Nah, ini adalah tarian yang akan ditampilkan Siti dan teman-temannya untuk pentas seni dalam rangka merayakan hari kemerdekaan. Nah, di sini ada gerakan tari yang dipersiapkan oleh Lani, Siti, dan teman-temannya. Gerakan tari ini adalah gerakan tari koordinasi antara kepala, tangan, dan kaki. Kepala menoleh ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Tangan satu ditekuk dan satu diluruskan secara bergantian. Kaki melangkah disilangkan secara bergantian juga. Jadi gerakan ini adalah gerakan koordinasi antara kepala, tangan, dan kaki. Lalu gerakan ini adalah gerakan tari koordinasi antara tangan dan kaki. Kedua telapak tangan membuka dan tangan lurus ke bawah. Kaki bergeser secara menutup. Jadi jempolnya itu bertemu jempol lalu dibuka gitu. Jadi kayak membentuk segitiga. Setelah itu digeser lagi, menutup lagi, menggeser lagi, menutup lagi gitu. Nah, ini adalah gerakan tari yang akan ditampilkan oleh Siti. Lani memperhatikan Siti berlatih menari. Ia juga ingin ikut menari. Apa ya yang sebaiknya dilakukan Siti? Nah, Siti mengajak Lani untuk melatih menari. Tuh. Pernahkah kalian mengajak teman kalian untuk menari? Pasti pernah ya, mengajak mengerjakan tugas, mengajak bermain, pasti sudah pernah. Nah, percakapan mereka berisi tentang ajakan Siti kepada Lani. Siti mengajak Lani untuk ikut menari. Siti mengatakan agar Lani mau menari di depan teman-temannya. Nah, di sini ada percakapan Siti dan Lani. Perhatikan percakapannya ya. Ibu contohkan seperti ini. Hai Lani, ayo ikut latihan menari bersama teman-teman. Nah, Siti mengajak Lani ini. Kata Siti apa? Kata Lani apa? Tapi aku malu Siti, kata Lani. Siti menjawab lagi. Tidak apa-apa Lani, kita sama-sama belajar. Itu kata Siti. Lani menjawab lagi. Baiklah Siti, terima kasih. Nah, coba kalian buat percakapan Siti dan Lani di mana Siti mengajak Lani untuk diajak berlatih menari. Tidak hanya anak-anak yang sibuk, ibu-ibu pun sibuk mempersiapkan konsumsi. Ada 225 makanan kotak dan 252 minuman botol. Nah, manakah yang lebih banyak? Apakah makanan kotak atau minuman botol? Nah, kita lihat ratusannya sama ya. Puluhannya berbeda. Bagaimana ya cara membandingkannya? Nah, cara untuk menentukan suatu bilangan lebih banyak atau kurang dari dengan membandingkan nilai angka pada tempat ratusan, puluhan, dan satuannya. Jadi kita harus bandingkan antara tempat ratusan, tempat puluhan, dan tempat satuannya. Membandingkan bilangan.
Bilangan dapat dibandingkan dengan kata kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Untuk membandingkan bilangan, kita lihat angka yang ratusan dulu, lalu puluhan, dan satuannya. Perbandingan kedua bilangan dapat ditulis dalam bentuk simbol. Jadi, pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar untuk membandingkan dua bilangan dengan kata kurang dari dan lebih dari. Nah, sekarang kita mengubah kata-kata lebih dari dan kurang darinya dalam bentuk simbol. Nah, ini bentuk simbolnya. Simbol seperti ini, simbol yang pertama, ini menunjukkan bilangan kurang dari. Sedangkan simbol yang ini menunjukkan bilangan lebih dari. Dan simbol sama dengan ini adalah menunjukkan bilangan sama dengan. Bagaimana sih ini Ibu maksudnya? Ayo kita perhatikan ya. Ibu punya dua bilangan ya, yang tadi ada 225 dan ada 252. Kita bandingkan. Pertama kita lihat angka ratusan terlebih dahulu. Ratusannya itu 2 dan 2, berarti tidak bisa dibandingkan. Setelah angka ratusannya, kita bandingkan angka puluhannya. Nah, di sini yang beda tuh angka puluhannya. Ya, nah maka angka puluhannya adalah 2. Sedangkan 252, angka puluhannya adalah angka 5. Nah, angka 2 dan angka 5 kita bandingkan. Karena angka 2 itu kurang dari 5, maka kalimat perbandingannya adalah 225 kurang dari 252. Nah, kata kurang dari ini kita rubah menjadi simbol. Simbolnya jadi seperti ini ya. Jadi, angka yang lebih kecil kita lancipnya itu, tanda lancipnya arahnya ke bilangan yang lebih kecil. Nah, ini tandanya dalam bentuk simbol perbandingan. Nah, coba kita lihat contoh berikutnya. Ada 278 dan 227. Kita bandingkan dari ratusannya dulu. Ini ratusannya sama ya, sama 2 sama 2. Kita lihat belakangnya, puluhannya. Ini urutannya ada angka 7 dan ada angka 2. Nah, berarti di sini kita bandingkan angka 7 sama angka 2 besaran mana? Nah, untuk perbandingannya, karena angka 7 lebih dari 2, maka lihat perbandingannya adalah 278 lebih dari 227. Nah, kalau diubah dengan simbol, berarti yang lancipnya menghadap kemana? Kalau yang lebih kecil berarti lancipnya ke yang kecil. Kalau sekarang lebih besar berarti lancipnya ke yang lebih kecil juga. Bandingkan dua bilangan berikut dengan memperhatikan angka penyusunnya. Nah, Ibu di sini punya soal yang ada angkanya 2 bilangan. 2 bilangan ini harus kita bandingkan dulu dengan angka penyusunnya. Yang pertama ada 349. Nah, 349 ini kita susun panjang dulu, yaitu 300 ditambah puluhannya 40 dan ditambah satuannya 9. Lalu angka bawahnya 394. Berarti kita bentuk panjang dulu, yaitu 300 ditambah 90 ditambah 4. Nah, bilangan titik-titik kurang dari titik-titik. Berarti kita cari yang kurang dari. Nah, dari angka yang 2 tadi mana yang paling kecil? Kita lihat ratusannya sama. Nah, puluhannya yang beda. Ada 4, ada 9. Berarti bilangan 349 kurang dari 394. Jadi 349 kita kasih tanda seperti ini. Karena yang paling depan adalah yang paling kecil. Jadi lancipnya ke yang paling kecil. Sekarang contoh nomor 2. 668 dan 662. Kita bandingkan. Kita uraikan dulu dari angka penyusunnya. 600 ditambah 60 ditambah 8. Nah, kalau 662 berarti
600 ditambah 60 ditambah 2. Nah, bilangan titik-titik lebih dari titik-titik. Mana yang lebih dari? Sama-sama ratusannya 6. Sama puluhannya 60. Berarti kita lihat satuannya. 8 lebih dari 2. Maka bilangan adalah 668 lebih dari 662. Maka simbolnya adalah seperti ini. Nah, sekarang buka LKS-nya halaman 16 sama 17. Pembelajaran ketiga. Di sana ada gerak koordinasi kepala, tangan, dan kaki dalam tarian. Ayo kita praktekkan gerakan dahan pohon yang terkena angin. Nah, ayo kalian peragakan dan video ya. Kirim videonya ke ibu. Sekarang kita lihat halaman 17. Di sini ada ayo berlatih. Ayo kalian isi titik-titiknya, kemudian bandingkan kedua bilangan kerjanya melalui WhatsApp group. Semoga apa yang ibu sampaikan kalian dapat memahaminya. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.